Bagaimana caranya sholat taubat? Sama sholat sunnah yang lain. Kapan taubatnya? Sujud terakhir. Sujud terakhir. Boleh diucapkan, ada ulama mengatakan tidak boleh, ada juga mengucapkan. Kalau sudah terjadi yang seperti itu, lebih tidak usah ucapkan, dalam hati saja. Anggaplah ini dalam hati, Pak, anggaplah. Karena kalau saya jelaskan ke dalam hati pasti tidak mengerti gitu. anggap dalam hati, anggap. Begini dalam hatinya, anggap dalam hati. Ya Allah, ampuni saya. Tadi di kantor saya hilap, ya Allah. Ku pegang tangannya sekretarisku. Nah pegang juga, akhirnya aku pegang-pegang Tuhan. Ya Allah, maafkan saya Allah. Cakkan lupa kapuan. Maafkan saya. Lebih penting dari itu, ya Allah, berikan saya kemampuan untuk tidak mengulangnya. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Jangan kau palingkan hati hamba, jangan kau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah dalam diri hamba. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, Das'at, 11 bulan kau lupa kak. Ibu, 11 bulan kau tinggalkan saya. 11 bulan kau maksiat. Wala tai'asu min rauhillah. Ajak mu turunmu. Jangan kau putus asa. Saya kasih kau 1 bulan untuk menghapus 11 bulan itu, yaitu bulan suci Ramadan. Maka bulan suci Ramadan, perbanyak istighfar. Ulama mengajarkan kepada kita, dari kecilku dulu di kampung, RRI dan TVRI, begitu mau buka kan istighfar. Nashhadu Allah ilaha illallah. Kenapa di situ? Karena waktu mustajab berdoa bagi orang puasa adalah menjelang buka puasa. Dengan catatan istighfar, duduk di atas sajadah, dan di atas meja depan kue. Kalau bapak istighfar di depan makanan menjelang buka, mulut istighfar tapi dalam hati tak, bukan tobat, mana dulu makan. Nashhadu Allah ilaha illallah, jalan kote. Wa nastaghfirullah, pisang hijau. Nas'al kharidak, es buah-buah. Itu nggak boleh begitu. Istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang kedua, kalau mau bertobat di bulan suci Ramadan ini adalah perbanyak sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat sama sholat sunnah yang lain, cuma beda niat. Kalau tahajud, niatnya tahajud. Duha, niatnya duha. Kalau sholat taubat, niatnya taubat. Bagaimana caranya Ustaz niat? Usalli, boleh. Tidak usalli, juga tidak apa-apa. Mau ucapkan, silahkan. Tidak ucapkan, tidak masalah. Bapak baru wudu, nampak kimak jenne, ada dalam hati kak, mau ke sholat taubat, itulah niat. Tapi kalau mau diucapkan, tidak ada masalah juga. Usalli sunatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bahasa Indonesianya, saya niat salat sunat taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal, ambil jalan pintas. Bagaimana caranya? Berdiri tegak, menghadap kiblat, baru bila mati begini, Tuhan, sampai sunat taubat kayak ini nah, Allahu Akbar. Sudah nih. Enggak, terus sekali bos. Daripada ditunggu bahasa Arab, tidak dihafal, tidak sembahyang maki. Usalli, lupa lagi. Usalli. Akhirnya nggak jadi sembahyang. Kenapa nggak jadi? Lupa usalli Ustaz. Tidak. Allah. Yang tidak boleh kalau sudah takbir, tidak boleh ada lagi bahasa lain. Ada pernah ulama di Jawa Timur mengaku ulama boleh sholat pakai bahasa masing-masing. Deh kacaunya itu. Coba kalau kita di sini sholat takbir, mari takbir saja bahasa masing-masing. Allahu Akbar. Orang Arab. Datang orang Sidrap, takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Datang saudara kita mu'allaf dari Toraja, dia takbir pakai bahasa Toraja. Pungallahu ta'ala tunggu gajah. Ternyata ada polisi dari Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Ada juga dari Banjar, dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Terakhir orang anak gaul dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa gaul. Allah gede banget gitu loh. Itu makanya penting itu persatuan Pak. Baru dalam sholat kalau kita tidak bersatu kacau Pak. Nah ini Bapak saudara-saudara sekali, Ramadan sholat sunat taubat. Waktunya paling bagus selesai maghrib, tunggu isya, sholat taubat.
Ada polisi bilang, Ustaz, kita mau taraweh, mau salat taubat Ustaz, tapi kita pengamanan masjid. Bapak juga dapat pahalanya, pahala pengamanan. Yang penting tetap sholat di rumah, sholat. Gimana caranya sholat taubat? Sama sholat sunnah yang lain. Kapan taubatnya? Sujud terakhir. Sujud terakhir. Boleh diucapkan, ada ulama mengatakan tidak boleh, ada juga mengucapkan. Kalau sudah terjadi hal seperti itu, lebih tidak usah ucapkan, dalam hati saja. Anggaplah ini dalam hati, Pak, anggaplah. Karena kalau saya jelaskan ke dalam hati pasti tidak mengerti gitu. anggap dalam hati, anggap. Begini dalam hatinya, anggap dalam hati. Ya Allah, ampuni saya. Tadi di kantor saya hilap, ya Allah. Ku pegang tangannya sekretarisku. Nah pegang juga, akhirnya aku pegang-pegang Tuhan. Ya Allah, maafkan saya Allah. Cakap lupa kapuan. Maafkan saya. Lebih penting dari itu, ya Allah, berikan saya kemampuan untuk tidak mengulangnya. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Jangan kau palingkan hati hamba, jangan kau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah dalam diri hamba. Karena tanpa hidayah, Pak, biasanya kita tobat ulang. Ada suatu ketika datang pemuda kepada Nabi, ya Rasulullah, saya banyak dosa. Nabi lalu bersabda, kau bertobat, tapi besok kau ulang lagi. Nabi bilang, tobat kau lagi, kau ulang lagi, tobat kau lagi. Ini anak muda bilang, berarti banyak itu dosaku ya Rasul. Lalu Nabi menjelaskan, dosamu banyak, tapi ampunan Allah jauh lebih banyak. Insya Allah. Bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Atas nama pribadi, menyampaikan selamat datang kepada Bapak Kapolres Tabes, Pak Irwan Anwar. Kita bekerja sama, Pak. Nabi menjelaskan, apabila kalian melihat kebatilan, kemungkaran, maka cegahlah dengan cara apa? Satu, dengan tanganmu. Tangan ini simbol kekuasaan. Polisi punya tugas. Tidak bisa saya pergi tangkap narkoba, nanti saya nambah orang. Tidak bisa dengan tangan, maka kata Nabi, fabilizani, dengan mulutmu. Saya punya urusan. Pak Polres Tabes dengan tangan, saya dengan lisan. Masyarakat dengan cara apa? Kata Nabi, tidak ada kekuasaanmu, tidak bisa kau juga ceramah, bukan kau ulama. Maka Nabi katakan, tegurlah dengan iman, tegurlah dalam hati, tapi ketahuilah menegur dalam hati adalah selama-selama iman. Paling tidak kita tidak berpartisipasi dalam kejahatan itu. Insyaallah ketika komponen ini bersatu padu, maka negara kita akan aman, damai dan sejahtera. Insyaallah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, saya mau tanya dan tolong dijawab dengan jujur. Sebelum saya akhiri, kira-kira ada semua HP tak, Pak? Ada semua HP tak? Ada. Itu HP kalau dipakai terus kenapa? Lowbat. Kalau lowbat itu diapain? Cas. Kalau tidak dicas ngapain? Mati. Kalau mati masih bisa dipakai nelpon. Nah ada pulsa tak? HP baru. Nama kulle, Pak. Mana HP baru punya pulsana? Tapi lowbat nih HP habis HP nah? Tidak bisa dipakai kalau tidak ada baterainya. Kalau HP lowbat cas 1 jam full. HP baru, bagus dia punya HP. Cas 2 jam, masih lowbat. Cas sampai pagi, masih lowbat. Pandrak nih HP nah. Alhamdulillah, 1 jam 5 menit ku cas. Baru selesai ku cas, Pak. 1 jam lebih. Kalau selesai kita dengar dakwah ini, lalu kita hilangkan rasa sombong, hilang kita punya keserakahan, kita mengabdi dengan sepenuh hati, kita berngabdi sebagai abdi negara, kita jaga persatuan, tidak meremehkan orang lain. Alhamdulillah, berarti HP tak bagus, iman tak baik. Inilah yang Allah hadiahkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Baik imannya. Tapi sebaliknya, selesai dengar dakwah tetap disombong, tetap takabur, menghalalkan segala cara. Bahkan Nabi bilang sama Pak Bur, jangan lagi panggil itu Ustaz Dasar. Kenapa? Tidak kusuka ceramahnya. Ampak na bahas saya terus nak kena. Ini kalau ini Allah singgung dalam Al-Quran orang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah, kau ceramai atau tidak, kau nasihati atau tidak, la yu'minun, sama saja. Mereka tidak akan beriman. Bahkan ayat berikutnya Allah jelaskan, bahkan mereka lebih hina dari binatang. Mamaku di kampung sampai sekarang ini jual beli kambing. Kalau ada kambing beliau nakal, suka naganggu temannya, nah panggil penjaganya. Tiwi pasak, balui. Aji dia gagah temeli, palisui, gerei, andre si bawah. Kambing. Nakal, jual.
Tidak ada yang beli, potong, makan sama-sama. Tapi kalau ada aparat nakal, menghalalkan segala cara, justru dia yang perlu diamankan, apa? Mau di apa, Pak? Potong. Siapa mau makan? Jual. Siapa mau beli? Bikin susah. Maka itulah Allah sindir, mereka lebih hina dari binatang. Salah satu tujuan tablik akbar ini agar kita tidak menjadi lebih hina dari binatang.